Assalamualaikum. Sebelum menyimak konten ini, mari kita dukung kanal dakwah ini agar berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Jazakumullah khairan katsiro. Acara ini didukung oleh A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum wala ta'kuluha israfan wa bidaran ay yakbaru wala ta'kuluha israfan wa bidaran ay yakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا Wabtalu dan ujilah oleh kalian al-yatama anak-anak yatim hatta idza balagun nikaha jika kemudian menurut pendapatmu mereka sampai dewasa usia nikah atau matang fa in anastum minhum rusdan maka jika menurutmu mereka sudah mempunyai kecerdasan fadfa'u ilaihim amwalahum maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya wala ta'kuluha dan jangan kalian memakannya israfan dengan berlebihan wabidaron dan juga dengan tergesa-gesa ayyak baru sebelum mereka dewasa wa man kana goniyan dan siapa yang keadaannya itu berkecukupan fayastafif tahanlah diri jangan sampai memakan harta mereka wa man kana fakiron dan siapa yang keadaannya fakir fayakul bil ma'ruf maka makanlah dengan cara yang ma'ruf fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum maka jika kalian telah menyerahkan pada mereka harta-hartanya fa ashidu alaihim adakanlah saksi-saksi bagi mereka wa kafa billahi hasiban dan cukuplah Allah sebagai pengawas. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Khatiman rahimakumullah, masih berkaitan sareng atau anak yatim dan cara mengelola harta mereka. Di ayat yang pertama, kedua diperintahkan untuk diberikan atau yatama amwalahum. Kemudian juga kalau dinikahi atau nisaa sadaqatihinna nikhla. Kalau anak yatim itu kamu nikahi dan mereka mau, maka berikan juga harta mas kawinnya. Nah, kemudian di ayat ke-5-nya wala tu'tus sufaha amwalakum. Kalau anak yatim itu belum besar, belum akil balik, maka tidak boleh diberikan hartanya, karena takut hartanya akan hancur, akan habis sebelum mereka dewasa, sebelum mereka bisa mengelolanya sendiri. Nah, pelarangan tidak boleh memberikan atau menahan harta anak yatim itu tidak selamanya. Tadi kekeueuh salilana, termasuk kalau sudah dinikahi. Lamun tos dinikahi mah hartana tetep we tetah dipasikeun ka istrina anu anak yatim ditikah itu. Tapi kalau misalnya kamu mengusahakan ngagolangkeun hartana, maka peraturan perjanjiannya pun harus jelas. Nah, sekarang anak yatim tersebut jadi investor dan kalian jadi pengelolanya. Nah, investor aya non jadi itu pengelola ada pengelola nu ngagolangkeunana. Nah, itu maka harus diberikan. Nah, sampai kapan ditahannya itu tidak selamanya. Nah, di sini batasannya itu wabtalul yatama hatta ida balagun nikah. Dan oleh kalian diuji dulu anak-anak yatim tersebut, apakah dia sudah bisa mengelola hartanya atau tidak. Hatta ida balagun nikah, sampai kalau mereka itu telah dewasa. Nah, ibaratnya di sini an-nikahu itu adalah ibarat bahwa seseorang sudah akil balik, karena tidak boleh menikah kalau belum akil balik. Nah, ikhwatimah rahimakumullah, yang pertama disebutnya itu wabtalul yatama, dan ujilah oleh kalian anak-anak yatim. Sababun nuzul ayat ini sebagaimana dinukil dalam tafsir Al-Baghawi, nazalat fi Thabit bin Rifa'ata wa fi ammihi. Ini turun tentang anak yatim bernama Sabit bin Rifa'ah dan juga pamannya. Wadzalika anna Rifa'ata tuwfiya wa taraka ibnahu Thabitan wa huwa shaghirun. Itu karena Rifa'ah meninggal dunia dan meninggalkan Sabit anaknya, padahal Sabit masih kecil. Paja'a amuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, harta nate diurus ku mangna, ku rayina Rifa'ah. Waqala, dan dia berkata, inna akhi yatimun, anak saudaraku yatim. Fi hijri, dia ada dalam pengasuhanku, pengelolaan hartanya juga dikelola olehku pamannya. Pama yahiluli min malihi, apa yang halal dari harta anak yatim yang aku kelola itu. Wa mata adfa'u ilaihi malahu, dan kapan aku harus memberikan hartanya kepadanya. Fa'anzalallahu ta'ala hadhil ayat, maka Allah menurunkan ayat ini, wabtalul yatama, dan ujilah anak-anak yatim sampai akhir. Nah, ini jelasnya, jadi kasusnya jelas mangna anu ngurus harta alokna, nah, di mana bapaknya itu telah meninggal dunia. Nah, mangna apik, ya sana anu diboleh dimakan dari harta anak yatim karena aku mengelolanya apa
atau ukuran berapa dan sampai kapan aku harus mengelolanya dan harus memberikan hartanya kepada anak yatim itu. Nah, maka turun ayat ini, wabtalu, dan ujilah oleh kalian ayatama anak-anak yatim itu. Menguji itu adalah mengetes kemampuan anak tersebut setelah dewasa nanti dalam mengelola harta, baik itu anaknya laki-laki ataupun anaknya perempuan. Kalau laki-laki, cara mengujinya itu pasihan modal. Jadi tina harta nate misalnya 500 juta, pasihan modal 50 juta, sok cenah usaha pelangkeun sabulan 2 bulan jalan teu usahana, rugi atau untung. Ternyata rugi, jadi modalna 50 juta balik deuna 50.000. Rugi pisan utamanya. Can usum gitu, can waktuna. Apa itu juga sama dalam pengawasannya, karena pengawasan ini yang akan memberi penilaian bisa tuh mengelolana. Dah hasil mah cantang tuh bisa 50 juta, leuwih teh ternyata dijalankan dengan uang riba, itu tidak boleh. Nah, itu diberikan modal. Nah, kemudian dididik deui ku urang teh kieu tah, dagang teh carana, modalna dicatet, pengeluarannya dicatat, kemudian juga cara berdagangnya bagaimana, marketingnya kumaha, maintenance pelanggan kumaha, terus sampai ke diajarkan. Nah, kira-kira siap, coba andi dari hartanya itu untuk diberikan modalnya bisa mantong gede-gede teuingnya. Da dagangan we gitu nya. Da teu kudu gede sebenarnya mah dagang 1 juta 2 juta ge ngamodalan eta untuk melihat dia bisa mengelola atau tidak. Kalau bisa mengelola dari yang kecil, ketika menjadi modal yang besar juga sama, dia bisa ada gambaran. Nah, ini kenapa kalau laki-laki itu harus diberikan modal? Karena laki-laki calon kepala rumah tangga, minimal sebelum dia menikah itu dia bisa mengelola uangnya, modalnya ngagolangkeun. Jadi geus lupa saya nama anu ngurus teh teu ngelola hartana, diurus sorangan, dagang sorangan dengan uang sendiri. Untung hasilna, untung rugina itu untuk dirinya sendiri. Tas gitu. Anak laki-laki mah kitu diujina teh. Nah, itu mah sebenarnya jangankan anak yatimnya, anak sorangan oge kudu diuji. Ya, pomo anak laki mah kudu diajar usaha. Karena apa? Karena dia akan menjadi calon kepala rumah tangga yang harus memberikan nafkah. Derita anak laki-laki itu, dia akan ditinggalkan kalau tidak punya penghasilan, tidak punya pekerjaan. Bahkan kalau sebelum menikah tidak punya penghasilan dan pekerjaan, tidak akan diterima, atau kalaupun diterima dia juga tidak mempunyai harga diri untuk menikahi seorang perempuan. Takna kudu diajarna eta mah bade usaha, bade digawe cing bener, disakolakeun anu bener. Tapi memang kalau usaha itu akan lebih baik, jiwa usahanya itu dikembangkan. Nah, maka sekarang sekolah-sekolah juga banyak mengadakan jurusan-jurusan entrepreneur sebenarnya. Jadi membangun jiwa kewirausahaan itu juga sudah banyak. Nah, kalau buat perempuan diberikan ujiannya itu adalah diberikan wewenang untuk mengelola keuangan rumah tangga. Jadi nomor rasiko mah diberi rasiko. Nah, neng kieu rasiko. Neng misalnya gaduh rasikona ye sabaraha 100.000 sapoe tah dikelola teh baranjana kana naon, lamun misal mah sabaraha. Terus lamun warung mana anu bisa memberikan harga lebih murah, lebih miring. Sebab bandingan ibu-ibu mah 1.000 ge lumayan ya. Nah, terus itu. Terus mengelola kumaha. Terus apakah dia bisa atau tidak mengelola itu keuangan baru. Kalau dia sudah bisa mengelola keuangan itu, nah dia bisa mengelola uangnya sendiri. Nah,
Kalaupun misalnya dia tidak menikah juga, uang yang ada padanya itu dia bisa atur. Nah, anak perempuan mah gitu. Nah, walaupun tidak menutup kemungkinan anak perempuan juga diajarkan untuk berjualan, tetapi memang lebih baik tidak berjualan, karena dia akan menjadi seorang ibu, seorang istri. Nah, itu pengujian bagi anak yatim, apakah sudah bisa mengurus uangnya sendiri atau tidak. Umur sabaraha eta teh? Nah, ini dikatakan di sini sebenarnya hatta ida balagun nikah, sampai dia mencapai nikah. Maksudnya bukan nikah, tapi ini adalah kinayah tentang kedewasaan. Kedewasaannya tenana ulama misalnya nikah gitu. Tapi kan tetap ketika menikah dia harus mempunyai akil balik teh. Nah, tentang akil balik atau balagun nikah ini bisa dilihat dari dua aspek. Satu dari aspek umur. Nah, dari umur ada dalil-dalil yang menyatakan tentang umur akil balik. Seperti dalam hadis seorang sahabat yang ingin ikut perang ke Nabi di usia 14 tahun. Tapi ku Nabi tidak diizinan. Tahun depannya ketika dia usia 15 tahun, maka dia sudah diizinkan. Ini jadi dalil bahwa akil balik secara umur itu adalah di 14 atau 15 secara akil balik. Nah, sedangkan secara faktualnya, secara fakta itu adalah dari kematangan organ reproduksi. Kalau perempuan dilihat dari haid atau menstruasi, kalau laki-laki dari ihtilam, dia mimpi basah keluar air mani. Nah, itu sudah tanda bahwa dia akil balik. Nah, itu kalau secara dua sudut pandang itu. Nah, secara umur itu sudah lebih matang sebenarnya, karena umur mah itu lebih lama dibanding faktual matangnya organ reproduksi yang bisa jadi lebih cepat. Jadi kan ku ayeuna mah anak-anak SD teh pun ternyata komun istri mah usia kelas 4, kelas 5 sudah ada yang menstruasi. Itu teh diakibatkan overnutrisi jeung overstimulasi. Overnutrisi itu makanannya itu banyakkan cepat saji, terutama yang mengandung hormon-hormon yang mempercepat organ reproduksi lebih matang. Nah, itu kamu seperti ayam boiler kan disuntiknya supaya dia itu cepat. Nah, anak-anak kebanyakan makan ayam goreng katanya, ayam chicken ayam chicken ayam dengan chicken disebut dari ayam chicken. Nah, itu dia lebih cepat stimulus, apalagi makanan cepat saji. Kemudian juga makanan kemasan itu mempercepat organ reproduksi lebih matang. Yang kedua overstimulus. Overstimulus itu dia melihat tayangan-tayangan orang dewasa yang belum pada waktunya, baik dari pakaian, kemudian cara berinteraksi sesama lawan jenis atau melihat lawan jenis. Nah, itu mempercepat stimulasi kematangan reproduksinya. Entah lamun urang mah baheulanya radanya SMP kelas 3 kakara headnya ayeuna mah kelas 4 sudah. Jadi urang teh tah can siap nya urang mah sebagai orang tua pang-pang. Nah, katimbang rahimakumullah, bahkan dulu mah sampai ada yang dinikahkan can head acan. Can head acan terus dinikahkeun. Nah, katimbang rahimakumullah itu kalau secara faktual. Nah, maka kata para ulama berkembangnya dinamisnya itu, maka kalau secara usia betul dari 15, tapi matangnya itu adalah di 18 kalau menginjak umur matang secara sikap, organ reproduksi dan juga kematangan berpikir. Nah, jadi 18 pes nata titik. Nah, lamun rek mikeun teh eta tos aman segalana, dan itu memberikan waktu untuk walinya itu untuk mendidik mengajarkan anak tersebut. Nah, karena lamun sebelum itu can ngerti itu, can ngerti diajarkan usahanya saja bak teh.
Nah itu batasan anastum minhum rusdan balagun nikah. Nah itu balagun nikah patokannya pain anastum minhum rusdan, kalau kalian merasa bahwa mereka sudah cerdas, sudah bisa. Nah ini kalau sudah cerdas, sudah bisa itu berarti dia sudah diujikan. Ada yang berpendapat bukan hanya mengelola harta saja, tapi pengamalan dan pemahaman tentang masalah agamanya juga sudah paham. Jadi bisa ngelola ai hukum agama tuh bisa, atuh teu ngaluarkeun zakat, atuh meureunnan diribakeun, atuh judi jeung sajabana. Nah itu juga harus ditambahkan kata para ulama. Selain bisa mengelola harta, dia juga sudah paham masalah agama, terutama berkaitan dengan jual beli atau misalnya dengan hal-hal yang dilarang di dalam jual beli. Nah itu mengelola keuangan. Ohnya tambahan tadi, anak perempuan juga salah satunya selain diuji dengan pengelolaan harta itu, mengelola keuangan keluarga dari nafkah, dia juga bisa diberikan emas. Jadi emas nate dianggo dijaga tuh gitu. Mun misalnya emas nate beberapa bulan itu kajaga, tetap ada, tetap baik, tetap bagus, berarti dia sudah bisa menjaga. Tapi kalau misalnya nate emas karena sapoe leungit, emas itu keren yang permen